Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz wa nausan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa na khususan ila Mbah Hasyim Asy'ari wa ila Mbah Hamid Pasuruan wa ila Mbah Abdullah Salam Hajin wa ila Ki Arwani Kudus wa ila Syekhi Syekh Abdullah Rifai wa na khususan Abu Yatim Yati Banten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala sekarang wala yakunul halu itu ya. Wala yakunu, dan tidak ada apa al halu hal sahibul hali ya. Wala yakunu, dan tidak ada apa sahibul hali sahibul hal wahwa, dan bermula sahibul hal wahwa, dan bermula sahibul hal minal hali, dari hal. Sahibul hal kalau dinisbatkan kepada hal itu maksudnya wala yakunul sahibul hali wahwa minal hali. Wasfun itu sifat, wasfun itu sifat, fil makna, di dalam makna. Maksudnya sahibul hal kalau dinisbatkan kepada hal itu seolah-olah isim sifat dalam makna, gitu loh. Sifat lah gampangnya, sifat dalam makna, bukan isim sifat. Illa ma'rifatan, tidak ada itu illa ma'rifatan kecuali berupa isim ma'rifat. Kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa ma fil amthilati, di dalam beberapa contoh. Li'anahu, karena sesungguhnya sahibul hal mahkumun itu yang dihukumi apa alaihi atas ma fil makna, di dalam maknanya. Wal aslu, dan bermula asalnya atau hukum asalnya fil mahkumi alaihi, di dalam mahkum alaih, sesuatu yang dihukumi atasnya. At-ta'rifu itu berupa makrifat. Au nakirotan, atau kepada illa makrifatan. Au nakirotan, atau itu berupa isim nakiroh. Sahibul hal boleh juga berupa isim nakiroh maksudnya, tapi bimusawwihin, dengan kompensasi. Bimusawwih dengan, ingat kalian bab mubtada khobar. Mubtada itu kan boleh isim nakiroh, tapi kan harus ada musawwihun minal musawwihat. Nah, musawwih itu sesuatu yang membolehkan isim nakiroh menjadi sahibul hal, itu maksudnya musawwih. Minal musawwihati, dari beberapa musawwihat. Likurbihi, karena dekatnya musawwih, hina idzin, ketika ini ya. Likurbihi, karena dekatnya isim nakiroh yang di musawwihi, gitu loh. Hina idzin, ketika ini diberi musawwih. Minal ma'rifati, dari isim ma'rifat. Kama yaqau, sebagaimana terjatuh apa sahibul hal, maksudnya di sini ya nakiroh. Kama yaqau, sebagaimana terjadi apa al mubtada'u
mubtada nakiratan itu berupa isim nakirah bimusawihin dengan musawwih. Fasahibul hali maka bermula sahibul hal bimanzilatil mubtada'i itu seperti kedudukannya mubtada. Wahia dan bermula hal bimanzilatil khobari itu dengan kedudukan khobar. Nah segitu dulu. Maksudnya gini, ingat kalian pada bab mubtada khobar bahwasanya mubtada khobar, mubtada lah itu kan harus berupa isim marifat. Nah mubtada boleh berupa isim nakirah tapi harus ada musawwih, kan benar gitu. Nah hukum ini diterapkan dalam sahibul hal, orang yang mempunyai hal. Nah sahibul hal itu harus marifat, boleh nakirah tapi harus ada musawwih. Ini yang kok enggak, maksudnya ini udah lo hapus sih, saya taruh bawah aja karena ini udah selesai kan. Kemarin apa? Ja'a Zaidun Rokiban. Ini bisa digedein mat. Kalau ngangkat, nah bener. Ini Zaidun kan isim ma'rifat karena nama. Ingat. Nah ini loh, Zaidun ini namanya sahibul hal. Rokibannya adalah hal. Nah, sahibul hal ini wajib berupa isim ma'rifat. Oke? Itu bocah udah ngantuk. Hei, ngantuk baik. Ada ditonton sama abang lu nih. Oke, sekarang kita lanjutkan. Musawwih itu apa? Musawwih adalah sesuatu yang membolehkan sahibul hal berupa isim nakirah, namanya gitu ya. Jadi hal itu sahibul hal kan kemarin gini, nih perhatikan nih pembandingnya nih. Kalau mubtada khobar itu kan Zaidun qaimun. Ini kan mubtada, khobarnya qaimun. Sahibul hal ini loh berarti ya, itu pembandingnya. Ini sahibul hal itu disamakan dengan mubtada, halnya itu disamakan dengan khobar. Itu penjelasannya yang dimaksud dengan fasahibul hali bimanzilatil mubtada wahia bimanzilatil khobar. Nah halnya itu sama dengan khobar. Nih Tio paham nih. Jadi sahibul hal itu kan yang dihukumi, ya kan? Ja'a Zaidun, ini namanya Zaidun, ini namanya mahkum alaih. Nah, nama lain daripada dia kan sahibul hal, tapi dalam ketentuan hukum yang dihukumi dengan rokiban ini kan menunggang. Nah, ini kan namanya mahkum. Maksudnya mahkum itu apa? Sesuatu yang ditetapi hukum, gitu loh. Nah, kalau mahkum alaih kan yang dihukumi atasnya. Menunggang, orang yang menunggang ini kan namanya sahibul hal. Tapi sisi lain, selain namanya sahibul hal itu sama dengan mahkum alaih. Sama mubtada juga namanya mahkum alaih. Zaid dihukumi berdiri kalau yang di atas. Kalau bawah Zaid dihukumi menunggang. Artinya mubtada dan sahibul hal ini namanya mahkum alaih. Khobar itu mahkum. Hal juga mahkum. Menetapkan Zaid qaim pada Zaid itu namanya hukum. Jelas nih. Ini istilah-istilah seperti ini juga penting gitu loh. Jelas kan ya? Supaya nggak keder ke sononya. Faminal musawwihati, maka itu diantara musawwihat perkara yang membolehkan isim nakirah menjadi sahibul hal, kompensasi lah atau dispensasi. Ayyataqaddama itu bahwasanya mendahului alaihi atas sahibul hal apa al halu hal, nahwu fiddari jalisan rajulun. Nah itu sambil
Sambil baca kalian sambil angan-angan. Fiddari itu tetap di dalam rumah. Jalisan itu hal. Jalisan hale orang yang duduk. Rajulun bermula seorang laki-laki. Itu walaupun nggak saya tulis juga sebenarnya kan udah bisa. Ya kan udah dikupas tuh. Fajalisan, maka bermula lafadz jalisan. Halun itu hal. Min rajulin dari lafadz rajul. Min rajulun kalau i'rab hikayah ya. Min rajulun dari lafadz rajulun. Wasuwigo maji'uhu minhu taqaddumuhu alaihi. Wasuwigo dan dimenangkan, diperbolehkan. Maji'uhu apa datangnya sahibul hal minhu dari rajul. Bentar lu kok begitu sih? Gini wasauhu aja. Wasauhu maji'ihi minhu gitu. Wasauhu maji'ihi dan bermula pemboleh datangnya sahibul hal minhu dari lafadz rajul. Taqaddumuhu itu mendahuluinya lafadz jalisan. Taqaddumuhu itu mendahuluinya lafadz jalisan alaihi atas rajul. Wakila dan dikatakan apa yang kila innahu halun. Innahu sesungguhnya lafadz jalisan halun itu hal. Minad domiri dari domir al mustakini yang tersimpan yang berada itu boleh aja fid dzarfi di dalam dzaraf. Dzaraf itu ya. Padahal itu kan enggak ada dzaraf. Lah ya kan? Lah fid dari itu adanya apa? Jar majrur kan? Ya, cuman yang dimaksud dzaraf di sini adalah jar majrur, maksudnya fid dari itu loh. Ya fi-nya itu loh. Lah fi-nya itu kan menyimpan makna dzaraf gitu. Wa huwa dan bermula ad-dhamir al-mustaqin zahirun itu nyata. Wa yalzamu dan tetap alal awali atas pendapat yang awal yaitu wasauhu maji'i minhu taqaddumuhu alaihi. Apa maji'ul khali datangnya khal minal mubtada'i dari mubtada'. Wa jawazul ikhtilafi dan bolehnya ikhtilaf itu baina amilil hal antara amilnya hal yang mengamalkan hal wa sahibiha dan sahibul hal. Wa sahih dan bermula pendapat yang sahih al man'u itu mencegah mendahulukan hal mengalahkan sahibul hal yang model begini. Wa in ju'ila dan apabila dijadikan apa lafadz rajulun fil mithali di dalam contoh yang di atas tadi dijadikan fa'ilan pada fa'il bidzarfi dengan dzaraf yaitu fa'ilnya fi lazima maka tetap apa amalud dzarfi amalnya dzaraf min ghairi timatin dengan tanpa sandaran. Wahua dan bermula amalud dzarfi min ghairi timatin dhaifun itu lemah. Udah titik. Sekarang saya tulis, saya contohkan supaya nggak bingung. Ya enak aja lah. Fit dari jalisan rajulun. Ini mubtada. Fit dari khobar. Ini terkait awal. Kan gitu. Lafadz jalisan ini khal. Ini baca nasab. Sahibul khalnya mana? Lah inilah. Rajulun selain sebagai mubtada juga sebagai sahibul hal. Artinya ini kan belakangan. Jalisannya kan duluan. Nah, mendahulukan hal sementara sahibul hal ini boleh. Ya. Sahibul halnya yang menjadi fokus kan tadi sahibul hal yang berupa isim nakirah boleh,
apabila sahibul halnya jatuh belakangan, halnya didahulukan. Paham ya? Jelas ya? Nah, itu yang menjadi contoh. Cuman tadi kan dikomentari dalam sarahnya bahwasanya yang model seperti ini itu mengandung unsur kelemahan, gitu loh. Tapi boleh secara hukum walaupun khilaf, gitu loh. wa minal musawwiqat dan itu diantara perkara yang membolehkan. Wa minal musawwiqati, dan itu diantara perkara yang membolehkan. Ayyakuna bermula bahwasanya ada, ayyakuna utawi arep yen to ono apa sahibuha sahibul hal. Nah ini kan hanya kepada hal nakiro, muannas. Ada itu mukhassison, perkara yang mentaksis. Mukhassison itu perkara yang mengkhususkan. Nah taksis itu imma biwasfin, ada kalanya dengan sifat, kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma, au biidhofatin, atau dengan diidhofahkan, halnya sahibul halnya dimudhofkan kepada lafaz lain. Nahwu wadzalika, dan bermula itu ayyakuna sahibuha mukhassasan aja lah ya, biar enak ya, ditaksis mukhassasan, dijadikan isim maf'ul aja. Nahu qaulihi ta'ala, itu seperti firman Allah Ta'ala, fi arba'ati ayyamin sawa'a. Itu seperti contoh itu. Coba saya lihat di sini. Kalau kitab ini enak nih, ada ayatnya. Apa surat apa itu loh, maksudnya saya mencari itu dalam surah Fussilat ayat 10. Kitab lu kan nggak ada kan, kalau di sini ada. Makanya saya banyak kitab itu apa. Kalau kitab yang ini nggak ada yang sama kitab kalian. Kalau kitab ini nggak ada nomor surat apa, ayat apa. Kalau ini lengkap, gitu loh maksudnya. Surah Fussilat ya, ayat 10 ya. Fi arba'ati ayyamin, di dalam fi arba'ati ayyamin, di dalam 4 beberapa hari. Itu arba'ah dimudhofkan ke ayyam. Sawa'an, hale sama. Fasawa'an, maka bermula lafaz sawa'an, halun itu sebagai hal. Halun itu sebagai hal. Min arba'atin, dari lafaz arba'ah. Likhtisasiha, karena ditaksisnya atau dikhususkannya arba'ah bil idhofati, dengan dimudhofkan ila ayyamin, kepada lafaz ayyamin. Itu contoh yang pertama. Awakian, atau itu jatuh ba'da nafiyin, setelah nafi. Ini termasuk taksis. Wadzalika, dan bermula itu wakian ba'da nafiyin, nahwu qaulihi ta'ala, bermula seumpama firman Allah Ta'ala, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Wa ma ahlakna, dan tidaklah membinasakan. Nah itu dalam surah Asy-Syu'ara 208. Kalau kita terserah kalian mau tulis, taruh di atasnya gitu. Asy-Syu'ara ayat 208. Wa ma ahlakna, dan tidaklah membinasakan siapa kami, min qaryatin, pada. Nah itu diingat-ingat, minnya zaidah. Itu huruf jar, ma-nya manafi, min yang jatuh setelah nafi biasanya zaidah ya. Contoh yang ini sebagai contohnya. Kamu ketinggalan banyak kan? Berapa halaman? Wah, bisa 50 halaman. Lah sebulan libur. Ya enggak? Buseng dah. Min qaryatin, pada satu negeri, pada satu desa. Illa laha munzirun. Nah itu yang menjadi contoh. Illa laha, kecuali hale, artinya yang benar. Illa laha, itu suruh tidur aja nggak apa-apa. Suruh tidur aja sana, biarin suruh tidur. Illa laha, kecuali hale itu bagi Korea.
Mundiruna bermula orang-orang yang memberi peringatan. Itu yang menjadi contoh laha fajumlatu laha mungdirun, maka bermula jumlahnya ayat laha mungdirun halun itu sebagai hal. Hal min qaryatin dari lafadz min qaryatin, dari lafadz qaryah. Wahia dan bermula lafadz qaryah nakiratun itu isim nakirah ammatun yang umum liwuku'iha. Ini pelajaran tersendiri Yusuf, perhatiin lo Suryana. Kenapa lafadz min qaryatin itu disebut dengan nakirah ammah liwuku'iha? Karena terjatuhnya qaryah fi siyakin nafi, di dalam siaknya nafi. Udah segitu dulu. Diperhatikan. Ini agak jelimet. Ini sekarang fi arba'ati ayyamin sawaan. Ini sawaan dibaca nasab. Ini hal. Sohibul halnya adalah arba'ah. Arba'ati ayyamin. Ini arba'ah dimudhofkan ke lafadz ayyam. Jelas? Kan kalau dalam sabda Nabi khamsu sholawatin. Ingat gak? Sebagai pembanding. Nah, nih. Kalau dalam mubtada khobar khamsu sholawatin. Katabahunna Allahu. Ini mubtada. Khamsu dimudhofkan ke sholawat. Nah, ini sama. Fi arba'ati ayyamin. Arba ini nakirah. Tapi nakirahnya ditaksis dengan dia dimudhofkan kepada lafadz ayyam. Nah, boleh dia sebagai sahibul hal. Halnya adalah sawaan. Paham nih? Oke. Yang terakhir apa tadi? Jatuh setelah manafi. Ya. Taruh mana mat? Iya lah kudu diri gua. Wa ma lakna min qaryatin. Ini diingat-ingat loh. Ditulis begini maksudnya biar kalian memorinya bagus. Wa ma lakna min qaryatin illa laha mungdziruna. Nih, yang menjadi contoh min qaryatin nakirah. Ini sebagai sahibul hal. Jatuh setelah mamanya manafi. Ini boleh. Nah, mana halnya? Suryana perhatikan Yusuf. Laha mungdzirun, jumlahnya laha khobar, mungdziru ini khobar. Ini mubtada. Itu namanya hal. Tapi berupa jumlah, namanya jumlah haliyah. Jelas? Paham nih? Ini zimat, jangan dianggap remeh. Kalian kan taunya kemarin jaa zaidun rogiban. Ngerti? Hal tapi berupa mufrad. Ada hal yang modelnya adalah jumlah. Ini perlu kalian latih. Perlu kalian biasakan bahwasanya hal itu enggak hanya berupa isim mufrad, maksudnya isim mufrad enggak jumlah. Nah, laha mundirun khobar mubtada, jumlahnya laha mundirun di mahal nasab sebagai hal. Nah, mana sahibul halnya? Adalah lafadz min qaryatin. Min qaryatin, ini ada minnya. Minnya ini zaidah. Nah, ini fungsi min. Ingat-ingat, min kalau jatuh setelah nafi, hampir mayoritas itu zaidah. Oh, ini contohnya wa ma'alakna wa ma'lahum fil akhirati min nasibin. Ini walaupun min qaryatin, minnya masih mengejarkan qaryatin, tapi secara makna
wa ma ahlakna dan tidak membinasakan siapa kami min qaryatin pada desa. Nah, ini maf'ul gitu loh. Aska bangun. Buseng. Bangun dia. Oke. Ini jelimet. Jadi tapi nggak apa-apa walaupun jelimet ya kudu paham kan gitu. Sekarang wa minat taksisi dan itu diantara taksis bil wasfi dengan sifat nahwu qiraati ba'dihim itu seperti ucapan sebagian ulama. Jangan juga banyak ketinggalan lu ya. Lu berapa puasa keberapa lu pulang kemarin? Masih belasan kan? Wah. Apalagi ono ya, buset ya. Banyak banget ketinggalannya. Lalu pikir kalau nggak ada dia itu nggak ngaji. Kalau nggak ada janah itu nggak ngaji. Lah ngaji. Orang nggak ada aliyah aja ngaji, ya kan? Lah itu maksudnya. Fi qiraati ba'dihim di dalam qiraah sebagian ulama. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqa. Lafaz musaddiqa bin nasbi dengan lalu itu ayat apa nih? Dalam surah Al-Baqarah ayat 89. Nah, ini fungsinya kitab yang satu ini adalah melacak ayat. Walamma ja'a dan ketika datang hum pada kaum apa kitabun kitab min indillahi dari sisi Allah musaddiqon. Nah ini itu yang menjadi hale membenarkan lafaz musaddiqon bin nasbi dengan dibaca nasab. Fa musaddiqon maka bermula lafaz musaddiqon halun itu sebagai hal min kitabin dari lafaz kitabin. Min kitabun kalau i'rab hikayah min kitabun dari lafaz kitabun. Itu terserah bacanya. Wa huwa dan bermula kitabun nakiratun itu nakirah. Tapi walaupun nakirah litaksisihi boleh litaksisihi karena ditaksisnya nakirah atau kitabun bidorfi dengan dorof yaitu min indillah. Jadi ini nggak usah saya tulis, paham ya? Apa tulis? Ini tuh apa mat? Dibuang apa mat? Aduh ampun dah. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musad. Udah sini nggak nyampe ah. Beneran nyantai lagi ntar. Musaddiqon. Nah ini musaddiqon. Ya kejauhan. Ini hal. Sahibul halnya adalah kitabun. Nakirah bukan? Ini sama nih. Sahibul hal kalau nulis. Ngerti? Nakirah apa bukan? Nakirah. Tapi sebagai sahibul hal karena udah ada musawwid. Kitab min indillahi dari sisi Allah. Indi itu dhorof. Jelas. Nakirah tapi ditaksis min indillah. Nah ini boleh gitu loh. Gampang kan? Oke. Kita lanjut. Wala yata'ayyanu dzalika. Wala yata'ayyanu dan tidak menjadi nyata. Apa dzalika itu taksis bil wasfi. Li jawazi kaunihi karena bolehnya adanya lafaz kitab halan itu sebagai hal minad domiri dari domir al mustakini yang tersimpan fit dorfi di dalam dorof sama tadi sama yang balik sebelumnya tadi ba'da hadfil istiqrar setelah membuang lafaz yang keluar dari istiqrar. Nah, itu maksudnya jadi ada yang sama kemarin itulah mubtada khobar ya kan alam ngantuk lah. Aska kalau mau tidur Aska udah nggak apa-apa halal kasihan sono tidur nggak apa-apa lu di kamar nggak apa-apa
Anak yatim satu ini ya Allah, enak aja yatim, bapak lu masih ada ya. Ada. Oke. Waqat yaqau dan terkadang boleh, terkadang terjadi. Apa sahibul khali sahibul khal nakiratan itu berupa isim nakirah bila musawihin dengan tanpa musawwik kakaulihi seperti kakaulihim seperti ucapan orang Arab alaihi mi'atun bidon. Alaihi itu tetap atas si fulan, mi'atun bermula 100 apanya bidon telurnya. Awas bidon khal gitu ya, itu khal kan. Ala mi'atun bermula 100 bidon hale berupa telurnya. Wa fil hadis dan itu di dalam hadis sholat. Ini bunyi hadisnya, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidan hale orang yang duduk. Nah, ini Rasulullah sahibul hal. Wa sholat dan sholat waro'ahu di belakangnya Rasul siapa rijalun laki-laki banyak qiyaman hale berdiri semua. Rasul sholat diri duduk di belakang Rasul banyak jamaah laki-laki yang sholatnya sambil duduk. Cuman ini wala yuqasu alaih dan tidak boleh dikiaskan apa alaihi atasnya. Nih saya tulis sini, biarin pindah lagi udah penuh. Wasalla waro'ahu rijalun. Nah ini menjadi contoh nih. Ini fa'il sekaligus sahibul hal. Qiyaman. Nah ini hal. Sahibul halnya rijalun berupa isim nakirah. Cuman ini tidak boleh dikiaskan, nggak boleh dikembangkan. Nah, itu maksudnya wala yuqasu alaih. Udah titik. Wayaqau dan terjadi, biar nyampe tamis dulu. Wayaqau dan terjadi apa al khalu khal dorfan khale berupa dorof. Kama yaqau sebagaimana terjadi apa al khobaru khobar dorfan khale berupa dorof. Maksudnya hal boleh berupa dorof. Sebagaimana khobar kan boleh juga berupa dorof. Nahwu ra'aitul hilala bainas sahabi. Ra'aitu melihat siapa saya al hilala pada hilal. Hilal itu apa? Awal bulan. Nah, saya lihat bainas sahabi hale, itu hal. Hale di antara apa sahab? Awan atau mendung, gitu loh. Fa baina maka bermula lafaz baina. Kalau yang baca Suryana mah bayinun. Fa baina maka bermula baina dzarfu makanin itu dzarf makan. Fi maudhi'il khal di dalam posisinya khal. Minal hilali dari sahibul hal berupa lafaz al hilal. Wa jarron wa majruron dan boleh dan itu berupa jar majrur. Nahu fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Nah, ntar dulu. Ini dalam surat. Ntar matan saya cariin suratnya. Surah Al-Qasas ayat 79. Tulis kitab lu kan enggak ada ayatnya kan? Nah, kalau kitab saya mah ada. Fa kharaja maka keluar siapa? Kalau enggak salah ini apa? Fir'aun. Ya. Bukan Fir'aun siapa? Bosnya Fir'aun siapa? Anak buahnya Fir'aun yang kaya raya, Qarun. Fa kharaja maka keluar siapa Qarun ala qaumihi atas kaumnya Qarun fi zinati. Itu menjadi contoh. Fi zinati hale dalam perhiasannya Qarun. Dia keluar mau memerangi Nabi Musa dengan congkak dan kesombongannya, pakaian kebesaran lengkap beratribut. Buset ya. Halo. Ya. Lah dulu sama Sandi putihan mana? Lah iya kan? Ya Allah ya Rabbi. Menjadi anak luar sih jadi ya. Oke dah keren deh pokoknya.
fa fi zinatihi, maka di dalam, maka bermula lafaz fi zinatihi, fa fi zinatihi, maka bermula lafaz fi zinatihi fi maudhi'il khali, itu di dalam tempatnya hal, maksudnya sebagai hal, minad domiri, dari domir al mustatir yang tersimpan fi khoroja, di dalam fi'il madhi khoroja, kan di dalam lafaz khoroja ai huwa, gitu loh. Dia ini saya dah biar contohin biar enak. Ini saya hapus ya, nggak muat tempatnya. Hal itu terkadang berupa dzaraf atau jar majrur. Kalau yang itu ra'aitul hilala, ini sahibul hal. Ra'aitu bainas sahabi. Nah ini baina itu dzaraf, jumlahnya baina as-sahab dzaraf madruf, kan gitu. Ini sahibul hal, jumlahnya ini itu sebagai hal, itu jelas. Nah contoh yang jar majrur fa kharaja, maka keluar, ini kan ada fa'il ai huwa, huwa ini kembali kepada Qarun, kan gitu. Ini sahibul hal, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Zinah itu perhiasan, jumlahnya fi zinati hal, ini sahibul hal. Paham? Gampang sebenarnya. Kalau dari awal kalian nyimak, nah cuman Mas Dias ngomong apa tahu begitu kan lah, iya. Ada. Oke, waya ta'allaqani, dan berhubungan apa dzaraf dan jar majrur. Idza waqa'a, apabila terjatuh apa kullun masing-masing, minhuma dari dzaraf dan jar majrur, halan hale sebagai hal, ta'alluq bi mustaqirrin, dengan lafaz mustaqirrin. In kudira, awas ini sulit. In kudira, oh iya belum ngopi tadi amat. Ini Yai Aho ngingetin aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Alam mau ngopi? Kenapa? Takut mabuk? Ya kalau Alan biar jalan sup, biar gak nangis mulu, disediain kopi. Kamu memang nangis mulu kenapa? Pengen netek emaknya. Kalau udah gede menetek, masa kalau sama Aska ya ada. Oke Aska, in kudira, jika dikira-kirakan apa dzaraf dan jar majrur fi maudhi'il mufradi, di dalam tempatnya isim mufrad. Ini orang pada manas-manasin jalan udut lagi. Udah, awis istaqarra atau lafaz istaqarra tetap in kudira, jika dikira-kirakan apa dzaraf dan jar majrur fi maudhi'il jumlati, di dalam tempatnya jumlah. Ini kalian apa ya, biar ingat dalam bab khobar mubtada gitu loh. Hala kaunihima, hal adanya dzaraf dan jar majrur mahdhufa, ini itu dibuang keduanya. Ono nyalain lampunya sup, sama cewek no gelap. Wujuban dengan wajib, likaunihima, karena adanya dzaraf dan jar majrur. Kaunan itu keberadaan, mutlakon yang mutlak. Wasartu dzarfi, dan bermula syaratnya dzaraf, wa adilihi, itu adil gitu ya, wa adilihi, dan pembandingnya. Nih kan biasanya tulisannya begini, adil ya enggak, nah, itu adil gini. Nah, ini sama dengan maknanya ma'dul gitu loh. Wa adilihi, dan pembandingnya gitu ya, dzaraf. Pembanding dzaraf berarti apa? Jar majrur, itu maksud saya begitu.
Ayyakuna itu bahwasanya ada apa dzaraf dan jar majrur, ada itu tamma ini sempurna keduanya. Kama taqaddama, kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma. Falau kana, maka kalau ada apa dzaraf wa adilihi, ada itu naqiso ini nakis keduanya, kurang tuh maksudnya maknanya belum sempurna gitu loh. Lam yakoa, maka tidak boleh jadi apa dzaraf dan jar majrur halan hale sebagai hal. Berarti titik wayakau dan boleh terjadi apa al-halu hal jumlatan ismiyatan au fi'liyatan, itu berupa jumlah ismiyatan yang bangsa isim au fi'liyatan atau yang bangsa fi'liyah. Fayuh kamu, maka dihukumi apa jumlah fayuh kamu maka dihukumi apa ala mahalliha atas mahalnya jumlah bin nasbi dengan nasab. Jumlah enggak sembarang jumlah, tapi khobariyatan yang bangsa khobariyatun ya. Khobariyatan yang bangsa khobariyah. Maksudnya pembandingnya adalah insya iya. Jadi kalau ada jumlah namanya jumlah khobariyah, jaa zaidun rogiban. Nih, ini namanya jumlah tapi jumlah khobariyah. Nah, apa maksudnya jumlah khobariyah? Ai muhtamilatan, tegasnya yang mengandung lisidqi terhadap kebenaran, wal kadbi dan bohong. Berita jumlah khobariyah itu adalah jumlah yang mengandung benar atau salah. La insaiyatan, tidak bangsa jumlah insaiyah. Li'annal hala, karena sesungguhnya hal kuyida itu diikat apa hal li'amiliha terhadap amilnya hal. Itu aneh itu ha. Tapi kuyida wal kuyut dan bermula kayit-kayit, pengikat-pengikat takunu itu ada apa kuyut sabitatan itu utuh, tetap bagiatan yang kekal, ma'ama beserta perkara kuyida yang diikat apa biha dengan ma. Sementara itu wal insa'u dan bermula kalam insya atau jumlah insya la kharija lahu, la kharija itu tidak ada jenisnya keluar, maksudnya tergolong lahu bagi insya. Fala yasluhu, maka tidak patut apa insya lil qaidi untuk diikat. Jadi ini ya, perhatikan jumlah itu terbagi dua. Ada namanya jumlah khobariyah, ada jumlah insya. Iya, jelas. Umpamanya nih, jaa zaidun rogiban. Jaa zaidun ini namanya khobariyah. Soal Zaid datang benar atau tidak itu enggak urusan, jelas. Tapi kalau umpamanya ijlis, duduklah siapa kamu, atau idrib, pukullah siapa kamu. Pukullah itu kan juga jumlah, tapi isinya adalah perintah. Jadi perintah ini tidak mengandung benar atau salah, itu maksudnya. Nah, jumlah yang bisa dibuat hal itu adalah jumlah khobariyah. Mau jumlah fi'liyah boleh, mau jumlah ismiyah juga boleh, itu maksudnya. Lanjut ya, biar selesai. Wala budda, dan haruslah terhadap jumlah khina idzin ketika ini menjadi hal min rabitin, dari robit. Robit itu penyambung. Yarbutu yang menyambung apa robit ha pada jumlah. Bimin, ntar dulu, biman hiya lahu. Oh, ntar dulu. Oh iya ya, hiya lahu. Ntar dulu, itu min apa man. Wala budda laha khina idzin min rabitin yarbutuha
bim kharaju min diyarihim ibitu ba'dhum li ba'dhin adu biman dengan sesuatu orang ia yang bermula khal itu kepada man, itu aja. Kama sebagaimana keterangan asyara yang memberi isyarah siapa musonif ila dzalika kepada itu robit yarbutuha biman hiya lahu biqauli dengan ucapannya musonif murtabitatun yang mengikat tilkal jumlah pada itu jumlah al-waqi'ata yang terjadi halan khali sebagai hal imma bil wawi ada kalanya dengan wawu itu namanya wawu khaliyah wad domiri dan dengan domir ma'an hali sekaligus. Nah, ini yang menjadi contoh kemarin ma'an ai apa kemarin ada nggak nyambung Yusuf apa semalam ma'an ai musa hibaini kagak nyambung Yusuf. Nahwu alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Itu surat apa? Surah Al-Baqarah ayat 200 tulis 43 kan kita perlu nggak ada. Al-Baqarah itu kan surat 2 ayat 243 tuh. Alam taro apakah tidak melihat siapa kamu ilal ladzina kepada mereka kharaju yang keluar siapa alladzina min diyarihim dari rumah-rumahnya alladzina wahum itu menjadi contoh wahum hale bermula alladzina ulufun itu jamunya ilfun itu berkasih kasih sayang fajumlatu wahum ulufun maka bermula jumlahnya lafadz wahum ulufun halun itu hal min fa'ili kharaju dari fa'ilnya kharaju yaitu wawu wahia dan bermula jumlah murtabitatun itu terikat bil wawi dengan domir wawu wad domiri dan domir wawu khaliyah wad domiri dan domir wahua dan bermula domir hum itu lafadz hum. Di antara saya terangin, saya tulis ini penting ini. Au murtabitatun atau itu terikat bid domiri dengan domir fakot saja. Nahwu ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu. Ihbitu turunlah siapa kalian semua itu Nabi Adam dan Siti Hawa beserta anak cucunya. Ya, yang anak cucunya masih belum lahir lah. Maka itu domirnya jamak gitu loh. Ba'dukum itu menjadi contoh. Ba'dukum hale bermula sebagian kalian semua itu menjadi contoh. Ba'dukum hale bermula sebagian kalian semua li ba'dhin terhadap sebagian yang lain aduun itu bermusuhan. Aman kalau ngezoom ntar maju aja mat, ngerti? Jangan lu zoom enggak malah pecah suaranya. Fa ba'dukum maka bermula lafadz ba'dukum mubtada'un itu mubtada' wa aduun dan bermula aduun khobaru itu khobarnya mubtada' wa li ba'dhin dan bermula lafadz li ba'dhin muta'alliqun itu berhubungan bil khobari dengan khobar wal jumlatu dan bermula jumlahnya ba'dukum li ba'dhin aduun halun itu hal min fa'ilih bitu dari fa'ilnya ayat ihbitu wahia dan bermula hal murtabitatun itu diikat bid domiri dengan domir fakot saja wahua dan bermula domir al kafu itu kaf kum itu loh ba'dukum itu kan warob itu warob tu ya warob tu dan bermula itu arrobit apa warob tu dan bermula ikatan bid domiri itu dengan domir wahdau hale sendirinya fil jumlatil ismiyat. Warabtu dan bermula mengikat bid domiri dengan domir wahdahu dengan sendirinya fil jumlatil ismiyati dalam jumlah ismiyah doifun itu lemah. Au murtabitatun atau itu diikat bil wawi dengan wawu khaliyah fakot saja nahwu lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Lain akala itu dalam surat Yusuf. Cuman suratnya 14.
Lain akala jika makan hu pada Yusuf apa adzibu serigala wa nahnu hale bermula kami, itu menjadi contoh. Wa nahnu ya. Wa nahnu hale bermula kami usbatun itu orang banyak. Fa jumlatu wa nahnu usbatun, maka bermula jumlahnya ayat nahnu usbatun halun itu hal minadzibi dari lafaz adzibu. Lain akalahu dzibu murtabitatun yang diikat bil wawi dengan wawu fakot saja. Wala madkhala dan tidak ada jenis tempat masuk itu maujud li nahnu terhadap nahnu fir rabti dalam ikatan. Alasannya li adami audihi karena tidak ada kembalinya nahnu ila sahibil hal kepada sahibul hal. Sungguh pun demikian waqadis tashkala dan sungguh betul-betul mengeskali mengeskali mengkritik lah gampangannya siapa ba'dhum sebagian ulama wuku'a mithli hadhil jumlati pada terjadinya seumpama ini jumlah halan halis sebagai hal mana serta sungguhnya hal laisat itu tidak ada apa hal tidak ada itu mabniyatan didasarkan lihayatil fa'ili terhadap keadaannya fa'il wal maf'ul dan maf'ul bal lihayati zamanil fi'li bahkan untuk keadaan zamannya perbuatan. Faqad qalu dan sungguh betul-betul berkata siapa orang Arab al halu ma yubayyinu hayatal fa'il. Al halu bermula hal ma itu perkara yubayyinu yang menjelaskan apa ma hayatal fa'ili pada keadaannya fa'il awil maf'uli atau maf'ul. Wa idza waqa'at dan apabila terjadi apa al jumlatul fi'liyatu jumlah fi'liyah al musaddaratu yang diawali bil madhi dengan fi'il madhi halan hale sebagai hal fala budda maka harus maha itu maha beserta enggak usah itu deh maha beserta jumlah fi'liyah al musaddarah bil madhi min qad dari qad harakatin zahiratan hale zahir au muqaddaratan atau dikira-kirakan nahu jaa zaitun wa qad raqiba jaa telah datang siapa zaitun zaid wa qad raqiba hale betul-betul menunggang siapa hulamuhu budak laki-lakinya zaid wa nahu jaakum datang kum pada kalian semua ja'u datang siapa kaum kum pada kalian semua hasirat suduruhum hale terkepung sempit gamanya apa suduruhum dada mereka. Udah titik. Ini sekarang saya hapus diperhatikan segini dah cukup lah. Hal tadi yang udah dihapus atau contoh-contoh yang lain udah hafal kalian. Itu kan biasanya berupa rogiban, ya rogiba ini, ya kan? Ini ada hal tapi berupa jumlah, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Kalau ada hal, kok halnya berupa jumlah, itu dia tidak lepas dari 3 hal. Pertama robit itu berupa domir, wau namanya wau khaliyah plus domir. Ada domir tok, ada waunya tok. Itu jelas. Nih, mamanya hal tapi halnya berupa jumlah. Jumlah itu terserah, mau jumlah ismiyah boleh, mau jumlah fi'liyah boleh. Kok ada hal berupa jumlah, ini harus mempunyai robit. Robit itu apa? Pengikat. Robit ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama berupa wau khaliyah atau gampangnya wau khal aja lah biar simpel. Wau khal plus domir. Yang kedua domir tok. Yang ketiga wau khal tok. Ini salah satu
robitnya. Jelas? Nah, ini robit inilah untuk menyambungkan. Nih, saya kasih contoh yang di situ tadi. Apa tadi? Yang alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Nih, wau plus ini ya, perhatikan ini jumlah ismiyah. Alam taro ilal ladzina, majuin mah jangan zoom begitu biar kelihatan. Ilal ladzina, jangan zoom. Kharaju min dia, awas nih panjang nih. Min diarim wa hum ulufun. Ini perhatikan, serius, jangan ngantuk. Ini kharaju fi'il fa'il. Ini ada wau, jelas. Ini adalah sahibul hal. Jumlahnya wahum ulufun, waunya wau khaliyah, wau khal namanya. Gimana sih? Wau hal. Humnya adalah domir. Alam taro, apakah kamu tidak melihat ilal ladzina kepada mereka kharaju yang keluar, siapa alladzina, ini sahibul hal, keluar min diarim dari rumahnya alladzina. Wahum hale, nih wau haliyah, bermula alladzina itu ulufun, jumlahnya wahum ulufun, itu sebagai hal. Sahibul halnya adalah wau. Jelas? Jelimet Suryana. Nginget wau itu sebagai wau hal. Apa wau ma'ah, apa wau atof, itu semuanya butuh proses. Jelas? Ini contoh yang pertama. Yang kedua, robit. Robit itu penyambung. Ini hal, kok bisa larinya sahibul halnya kemari berupa wau, itu penyambungnya apa, pengikatnya apa. Nah ini kalau dalam bab isim mausul, robit ini sama dengan aid. Ingat, isim mausul kan mausul yang harus disambung, penyambung itu kan harus ada berarti. Nah itulah sama dengan aid fungsinya. Yang kedua domir tok. Nih kalau domir saya majuin karena mentokono. Ihbitu, turun kalian semua, Nabi Adam, Siti Hawa dan anak cucunya. Ba'dukum li ba'din aduun. Ya, ini ba'dukum, domir kum ini loh, bermula sebagian kalian semua. Nah ini kum, domir. Jelas. Ini adalah robit kepada wau. Nih. Ini robit tapi berupa domir tok. Jelas? Woi, jelas apa enggak? Jelas. Ini kudu jelas, kalau enggak jelas ribet. Ada yang berupa wau tok. Dalam surat Yusuf tadi, wau namanya wau haliyah, nih saya turunin. Lain akalahu dzi'bu, wa nahnu usbatun. Awas ini walaupun ada nahnu nggak ada korelasi ke sono. Jika makan hu pada Nabi Yusuf apa dzi'bu serigala, wa nahnu ini wau hal atau wau haliyah. Jelas? Wau inilah yang menyambung kepada lafaz adzibu ini sebagai sahibul hal. Kalau Nabi Yusuf dimakan serigala, kok serigala? Nah, galanya udah hilang jadi gila, kan gitu kan? Kalau sampai Nabi Yusuf dimakan serigala, wa nahnu usbatun, sementara kami ini orang banyak. Lah, siapa? Saudara Nabi Yusuf berapa? 11. Yang nggak keluar kan cuma Benyamin. Berarti lainnya berapa? 10 orang. Wah kok sampai ibaratnya Nabi Yusuf masih dimakan sama serigala.
Ya enggak? Wah, nah ini wawunya namanya wawu hal. Inilah robit. Jelas. Ini udah titik. Dikasih sebagai apa? Penutup tadi. Kan tadi dinyatakan begini. Kok copot Sub? Hal itu kan kadang-kadang jumlah. Ini ismiyah semua. Wahum ulufun ismiyah bukan? Ismiyah. Ba'dukum li ba'din adu ismiyah bukan? Wa nahnu usbatun ismiyah bukan? Ismiyah. Lah kan katanya ada yang fi'liyah. Jelas. Nah, maksudnya apabila ada hal itu berupa fi'il madhi, jumlah haliyah yang diawali dengan fi'il madhi, maka biasanya hal tadi itu fi'il madhi tadi yang sebagai hal itu ada lafadz qad, baik qad tadi jelas-jelas nyata ada, dhahiratan au muqad darutan itu jaa zaidun wa qad raqiba. Nih saya taruh di mana nih biar nggak ngapus, ini kan belum nih ini di luar ini ya, jaa zaidun, jaa fi'il zaidun fa, ini sekalipun nanti sohibul hal wa qad raqiba. Itu loh. Ini raqiba fi'il madhi. Fi'il madhi kalau sebagai hal itu biasanya ada huruf qad, baik nyata ataupun tidak nyata. Nah, contoh yang tidak nyata tadi contohkan di situ, ja'ukum hasirat suduruhum. Ini hasirat suduruhum sebagai hal. Halnya dari wawu. Wawu ini ja'u. Enggak ada, tapi kira-kira kan ai waqad qad khasirat, qad hasirat. Jelas? Nah, itu sebagai penutup. Gitu loh. Oh, udah maghrib ya. Oke ya. Udah babut tamyiz ntar malam. Ini malam apa nih? Malam Kamis. Oh iya, besok kan ada yang nikah. Besok jerapin ya. Itu bangku ditumpuk di sana. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.